Pada masa yang penuh kemegahan oleh sebuah tradisi leluhur, Mekkah adalah pusat kehidupan spiritual dan sosial yang dipenuhi dengan berbagai kebiasaan dan kepercayaan. Di tengah gemerlapnya kota ini, lahirlah seorang tokoh golongan Quraisy dari Bani Adi pada tahun 584 Masehi. Ia adalah Umar bin Khattab bin Nufail. Ayah Umar, Khattab bin Nufail, adalah seorang anggota suku Quraisy yang terhormat. Ia dikenal sebagai seorang yang memiliki posisi sosial yang baik dan dihormati dalam masyarakat Mekah. Meskipun statusnya tinggi, Khattab bin Nufail dikenal sebagai orang yang memiliki sifat keras dan tegas, terutama dalam menjaga tradisi dan adat istiadat, sehingga tak ayal watak perilaku kekerasan ini turunlah pada diri Umar. Umar yang dikenal bukan hanya karena tubuhnya yang besar dan gagah, tetapi juga karena aura kekuatan yang menyertainya. Postur tubuh yang kekar tidak hanya menambah kepercayaan dirinya, tetapi juga memperkuat tekadnya dalam menghadapi berbagai musuh di sekitarnya. Dalam setiap situasi, Umar sering menunjukkan ketangguhan yang luar biasa. Ketegasan dalam mengambil keputusan dan menegur secara langsung merupakan salah satu ciri khasnya. Ia seringkali bertindak tegas dalam menyelesaikan masalah tanpa ragu untuk memberikan teguran keras jika diperlukan. Keberaniannya dalam bertindak tegas dan pengaruhnya yang besar di lingkungan sekitar menjadikan Umar jadi sosok yang dihormati dan disegani. Dengan setiap langkah dan keputusan yang diambilnya, Umar terus memperlihatkan bahwa dia adalah seorang pemimpin sejati yang mampu mengatasi tantangan dengan penuh keberanian dan wibawa. Namun, di balik kekuatan dan ketegasan Umar, tersimpan sebuah kebiasaan jahiliyah yang mencolok, yakni mereka punya kebiasaan menyembah berhala. Berhala-berhala ini dipajang dengan megah di sekitar Ka'bah, masing-masing melambangkan kekuatan dan kekuasaan tertentu. Bagi Umar dan masyarakat Mekah, berhala-berhala ini dianggap sebagai perantara yang mendekatkan mereka kepada Tuhan yang lebih besar. Mereka meyakini bahwa dengan melakukan ritual penyembahan dan persembahan kepada berhala-berhala tersebut, mereka bisa memperoleh berkah dan perlindungan dari Tuhan. Sistem sosial dalam kepercayaan masyarakat Mekah ini juga sangat dipengaruhi oleh struktur suku dan tradisi keturunan. Tradisi ini juga mencakup sistem hukum sosial yang keras, di mana kekayaan dan kekuasaan menjadi ukuran utama nilai seseorang. Kehidupan sehari-hari dipenuhi dengan praktik-praktik yang memperkuatkan kekuasaan dan kekayaan, bahkan bisa menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang seringkali tidak menguntungkan bagi mereka yang tidak memiliki status sosial yang tinggi. Di tengah persoalan semua ini, Umar berperan sebagai salah satu tokoh yang berpengaruh, namun juga terikat pada tradisi leluhur nenek moyangnya. Praktik-praktik seperti perbudakan, di mana orang-orang yang kurang beruntung diperlakukan secara tidak adil, adalah hal yang umum. Wanita, meskipun dihormati dalam berbagai aspek, seringkali terpinggirkan dan tidak memiliki hak yang setara dengan pria. Ritual-ritual jahiliyah yang dilakukan oleh Umar dan masyarakatnya mencermin kehidupan yang penuh dengan adat istiadat yang syirik. Mereka melakukan berbagai upacara untuk memastikan keberuntungan dan perlindungan dari dewa-dewa mereka, termasuk persembahan dan doa di sekitar berhala-berhala yang dianggap sakral. Di tengah rutinitas dan kebiasaan ini, Umar menjalani hidupnya dengan penuh rasa hormat terhadap tradisi nenek moyangnya. Ia seringkali terlihat di pasar berpartisipasi dalam perdebatan dan diskusi yang menunjukkan keberanian dan kecerdasannya. Namun, di balik semua kemegahan dan kebanggaan ini, Umar juga merasakan ada sesuatu yang kurang, meskipun ia belum tahu apa itu. Namun kehidupan Umar dan masyarakat Mekah yang terikat pada tradisi jahiliyah tidak berlangsung tanpa tantangan. Suatu hari, kabar mengenai ajaran baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW mulai menyebar ke seluruh penjuru kota. Ajaran ini menawarkan sebuah konsep yang revolusioner,
Tuhan yang Esa yang bertentangan dengan praktik penyembahan berhala yang telah lama menjadi bagian integral dari kehidupan mereka. Nabi Muhammad mengajarkan tentang penolakan terhadap berhala-berhala dan kebiasaan-kebiasaan lain yang telah mendarah daging dalam masyarakat. Kedatangan ajaran ini memicu rasa terancam dan kemarahan di hati Umar. Baginya, ajaran ini merupakan ancaman langsung terhadap kepercayaan dan tradisi yang sudah lama ia pelajari dan dijunjung tinggi. Kehadiran ajaran baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW terasa seperti sebuah serangan langsung terhadap segala sesuatu yang selama ini menjadi pijakan hidup dan identitas sosial Umar. Ajaran tersebut mengajarkan tentang Tuhan yang Esa dan menolak praktek penyembahan berhala yang sudah lama menjadi kebiasaan masyarakat Mekah. Umar merasa bahwa ajaran baru ini berpotensi mengguncang struktur masyarakat Mekah dan meruntuhkan nilai-nilai yang selama ini ia pertahankan dengan gigih. Ketidakpastian dan kemarahan melanda dirinya, membuat Umar terjerat dalam dilema besar. Di satu sisi, ia merasa perlu untuk mempertahankan tradisi dan kebiasaan yang telah mengakar dalam dirinya dan dalam masyarakat tempat ia hidup. Umar menghadapi konflik batin yang mendalam, terjepit antara keinginan untuk mempertahankan keyakinan dan tradisi yang telah lama ada dan mengakar dalam dirinya, atau membuka hati terhadap pesan baru tentang janji dan perubahan dalam radikal agama tersebut. Dalam menghadapi situasi ini, Umar harus menavigasi perasaan terancam dan marahnya, sambil mempertimbangkan potensi perubahan yang akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupannya. Ketidakpastian dan kekacauan emosional yang dirasakan menjadi beban berat, menguji seluruh mana ia mampu menghadapi perubahan besar yang mungkin mempengaruhi struktur sosial dan nilai-nilai yang telah lama ia junjung. Di sini, Umar sedang menghadapi dilema besar dan keputusan ekstrim untuk membunuh Nabi Muhammad. Dia percaya bahwa dengan menghilangkan sosok yang dianggap sebagai penyebar ajaran baru Islam, dia bisa menghentikan keributan di masyarakat Quraisy Mekah. Saat itu, di bawah terik matahari, Umar berjalan sendirian dengan pedang terhunus menuju rumah sahabat Darul Arqam di bawah gunung Safa. Di tempat tersebut, Nabi Muhammad ditemani oleh sahabat setia Abu Bakar As-Siddiq dan pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib yang baru saja memeluk Islam. Keberadaan Hamzah sebagai seorang walah baru mungkin menambah beban mental Umar, mengingat Hamzah adalah seorang pemimpin Quraisy yang juga sama-sama punya kedudukan dan kehormatan yang tinggi. Di tengah amarah yang menyelimuti, Umar tiba-tiba bertemu dengan Nuaim bin Abdullah bin Nizam. Pertemuan antara Umar dan Nuaim di tengah perjalanan Umar menuju Nabi Muhammad menambah dimensi penting dalam cerita ini. Meskipun Nuaim baru memeluk Islam dan tidak memperlihatkan keyakinannya kepada Umar, dia dengan tegas bertanya tujuan Umar dan mendapatkan jawaban yang mengejutkan. Umar berniat untuk membunuh Nabi Muhammad. Nuaim dengan keyakinan yang mendalam mencoba menasihati Umar dan mengajaknya untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Dia berusaha mengalihkan Umar dari rencana ekstrimnya dengan berdiskusi mengenai kebenaran ajaran Islam dan membandingkan dengan keyakinan Umar. Diskusi ini menggambarkan ketegangan ideologis dan perjuangan internal Umar saat menghadapi argumen yang mempertanyakan status kelompok dan golongannya dibandingkan dengan ajaran Nabi Muhammad. Tidak hanya itu, untuk menambah keyakinan, Nuaim secara terbuka mengungkapkan kepada Umar bahwa dua saudaranya, Fatimah dan Said, telah memeluk Islam. Pernyataan ini mengejutkan Umar dan membuat situasi semakin tegang. Dengan keberanian yang jelas, Nuaim berharap bahwa informasi ini akan mempengaruhi Umar secara emosional dan intelektual. Fatimah dan Said adalah bagian dari keluarga Nuaim yang dikenal oleh Umar, dan keputusan mereka untuk memeluk Islam menunjukkan perubahan signifikan dalam pandangan mereka terhadap ajaran Nabi Muhammad. Nuaim menggunakan fakta ini sebagai argumen tambahan untuk menekankan bahwa ajaran Islam telah diterima oleh orang-orang terdekatnya dan bahwa perubahan tersebut merupakan hasil dari keyakinan yang besar.
Dengan mengungkapkan bahwa keluarganya sendiri telah memilih jalan ini, Nuaim berusaha membuat Umar menyadari bahwa perubahan yang terjadi bukan hanya sebatas polemik atau tekanan sosial, tetapi sesuatu yang mendalam dan pribadi. Nuaim ingin Umar memahami bahwa keputusan saudaranya untuk memeluk Islam adalah manifestasi dari keyakinan yang tulus dan pemahaman yang mendalam tentang ajaran Nabi Muhammad. Nuaim berharap bahwa pengakuan ini akan mempengaruhi Umar untuk merenungkan kembali niatnya. Nuaim ingin Umar melihat bahwa tindakan ekstrim yang direncanakan tidak hanya akan berdampak pada dirinya sendiri, tetapi juga pada mereka yang telah memilih untuk mengikuti jalan yang sama dengan Nabi Muhammad. Kemarahan Umar semakin memuncak ketika ia mengetahui bahwa saudaranya Fatimah binti Khattab dan suaminya Sa'id bin Zaid telah memeluk Islam. Kabar ini bagaikan api menyulut kemarahan yang sudah membara dalam dirinya. Fatimah dan Sa'id yang selama ini dekat dengan Umar kini terlibat dalam ajaran yang dianggapnya sebagai ancaman langsung terhadap kepercayaannya dan tradisi yang telah lama ia junjung. Umar merasa dikhianati dan terkesan oleh keputusan saudaranya untuk mengikuti ajaran baru ini. Dalam pandangannya, pilihan Fatimah dan Sa'id bukan hanya sebuah pergeseran pribadi, tetapi juga sebuah pengkhianatan terhadap struktur sosial dan nilai-nilai yang selama ini ia pertahankan. Ketika kemarahan dan rasa dikhianati bergabung, Umar merasakan ketegangan yang semakin meningkat, membuatnya semakin yakin bahwa ia harus bertindak untuk menegakkan tradisi yang selama ini ia junjung dan mencegah perubahan yang dianggapnya berbahaya. Tindakan Umar menghadapi saudara perempuannya, Fatimah binti Khattab, dan suaminya Sa'id bin Zaid merupakan momen yang penuh emosi dan ketegangan dalam sejarah awal Islam. Umar yang pada saat itu belum memeluk Islam dan sangat menentang ajaran tersebut, merasa sangat marah setelah mengetahui bahwa saudaranya dan suaminya telah memeluk Islam. Ketika Umar mengetuk pintu rumah mereka, keributan langsung tampak. Fatimah yang pada saat itu sedang membaca Al-Quran bersama suaminya dan sahabat Nabi Khabbab bin Arts, namun pada saat itu ia bersembunyi. Mereka berusaha untuk tenang menghadapi kemarahan Umar. Dalam situasi yang penuh ketegangan ini, Umar lalu memukul Fatimah. Namun Fatimah meskipun terluka, tetap berdiri teguh dengan keyakinannya. Perubahan sikap Umar terhadap Fatimah merupakan titik balik kesadaran Umar setelah menunjukkan keberanian dan keteguhan dalam menghadapi kekerasan. Fatimah tidak hanya mempertahankan keyakinannya, tetapi juga memberikan Umar kesempatan untuk memahami lebih dalam tentang ajaran Islam. Ketika Umar menunjukkan ketertarikan untuk mendengar kembali ayat-ayat Al-Quran yang pernah didengarnya, Fatimah menunjukkan kepadanya bahwa Al-Quran harus dibaca dalam kondisi suci. Sementara Umar kala itu tengah belum memeluk Islam alias kafir. Dalam pandangan Islam, memegang atau membaca Al-Quran memerlukan keadaan bersih, yaitu dalam keadaan wudhu atau suci dari najis. Meski demikian, Fatimah meminta Umar untuk bersuci terlebih dahulu sebelum membaca Al-Quran sebagai syarat untuk mendekati kitab suci. Tindakan ini bukan hanya menegakkan kesucian kitab suci, tetapi juga memberikan Umar kesempatan untuk merenung dan mempersiapkan diri dengan lebih serius sebelum memasuki ajaran Islam. Sikap ini menunjukkan bahwa Fatimah tidak hanya berpegang pada keyakinan pribadi, tetapi juga menjaga kehormatan dan kesucian ajaran yang baru saja diterimanya. Fatimah meyakini jika ajaran yang dibawa Nabi Muhammad lebih bisa diterima secara hukum dan adat sosial. Pada akhirnya, tindakan ini menjadi langkah awal dari perjalanan spiritual Umar yang lebih mendalam dan akhirnya mengarah pada keimanannya yang kuat dalam Islam. Namun, saat Umar mendekati Fatimah dan mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan, sesuatu yang tak terduga mulai terjadi dalam dirinya. Sebelumnya, Umar adalah sosok yang tegas dan dikenal keras dalam menentang ajaran Islam. Namun, ketika telinganya menangkap
suara ayat-ayat Al-Quran yang lembut dan penuh makna. Hatinya mulai goyah. Setiap kata yang terdengar seolah memukul jiwanya dengan rasa yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Bacaan itu tidak hanya menyentuh pendengarannya, tetapi juga meresap dalam hati dan pikirannya, membuatnya terdiam dalam perenungan. Fatimah yang melihat perubahan di wajah kakaknya dengan tenang menyarankan agar Umar mensucikan dirinya terlebih dahulu sebelum menyentuh Al-Quran. Umar yang sebelumnya begitu marah dan penuh emosi, kali ini menuruti perkataan adiknya tanpa protes. Setelah mandi dan membersihkan diri, Umar kembali menemui Fatimah yang kemudian menyerahkan mushaf Al-Quran kepadanya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Umar menerima kitab suci tersebut. Ia membuka halaman pertama dan mengucapkan basmalah dengan perlahan, sesuatu yang jarang atau bahkan belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ketika mulutnya melafalkan kata-kata suci itu pada surah Taha, hatinya merasa semakin berat dengan perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Setiap huruf yang dibaca seolah memancarkan cahaya yang menembus relung hatinya yang selama ini tertutup oleh kebencian dan kesombongan. Pada momen ini, Umar terdiam sejenak. Tatapannya terfokus pada ayat-ayat di hadapannya. Namun, pikirannya melayang jauh. Ia merenung dalam-dalam, memikirkan makna dari kalimat-kalimat yang ia baca. Rasa kagum dan heran menyelimuti dirinya. Bagaimana mungkin rangkaian kata yang begitu indah, penuh makna dan mendalam ini bisa datang dari manusia biasa. Dalam hatinya, ia mulai mempertanyakan keyakinan yang selama ini ia pegang. Ia mulai merasakan bahwa kalimat-kalimat dalam Al-Quran ini memiliki sesuatu yang jauh lebih tinggi dari apa yang selama ini ia bayangkan. Sesuatu yang tidak mungkin, dan karya ini adalah tangan manusia. Hal tersebut tidak mungkin terjadi. Perasaan Umar semakin bergolak bagai pertempuran batin antara keinginan untuk tetap bertahan dan keyakinan lamanya dan rasa kagum yang mendalam terhadap ayat-ayat yang sedang ia baca. Setiap kalimat yang terucap dari mulutnya membawa ketenangan sekaligus kegelisahan, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang perlahan-lahan mengubah hatinya. Meskipun pada awalnya ia datang dengan niat untuk menegakkan tradisi yang ia percayai, setiap ayat yang dibacakan membuatnya merasa ada sesuatu yang lebih besar dan bermakna. Bagian ini menggambarkan momen transformasi yang mendalam dalam diri Umar, yang dipicu oleh kata-kata suci yang ia dengar. Kemarahan yang sebelumnya menguasai dirinya perlahan-lahan digantikan oleh rasa ingin tahu dan refleksi tentang ajaran Nabi Muhammad. Bacaan Al-Quran tersebut membuka sebuah kebenaran baru yang tidak bisa diabaikan oleh Umar yang menandai awal perjalanan spiritual yang akan secara signifikan mengubah pandangannya dan arah hidupnya. Ini adalah titik balik yang krusial dalam perjalanan spiritual Umar yang menunjukkan bagaimana pesan-pesan suci bisa menginspirasi perubahan mendalam dalam diri seseorang. Setelah membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan merasakan getaran yang begitu mendalam di hatinya, Umar akhirnya tidak lagi mampu menahan pergolakan batinnya. Ia memandang adiknya Fatimah dengan tatapan penuh tekad. "Bawa aku kepada Muhammad," kata Umar dengan suara berat namun tegas. Keinginannya untuk bertemu dengan Rasulullah tidak lagi bisa ditahan. Ia ingin mencari jawaban, ingin memahami lebih dalam tentang apa yang baru saja ia rasakan. Mendengar permintaan tersebut, Fatimah hanya bisa tersenyum lembut. Sementara itu, Khabbab yang sejak tadi bersembunyi di dalam rumah keluar dari persembunyiannya. Ia menyaksikan perubahan yang terjadi pada Umar dan menyadari bahwa inilah saat yang selama ini dinantikan. Dengan penuh keyakinan, Khabbab berkata, "Bergembiralah wahai Umar. Demi Allah, aku berharap ini adalah saat di mana engkau menerima petunjuk darinya." Nabi Muhammad pernah berdoa beberapa hari yang lalu, memohon kepada Allah agar memberikan hidayah kepada salah satu dari dua tokoh Quraisy yang disegani,
engkau Umar bin Khattab atau Abu Jahal Amr bin Hisam?" Umar terdiam sejenak mendengar pernyataan Khabbab. Dalam hatinya ada perasaan haru dan takjub. Ia menyadari bahwa Nabi Muhammad telah menyebut namanya dalam doa yang dipanjatkan kepada Allah. Bagi Umar, ini bukanlah kebetulan. Semakin kuat keyakinannya bahwa apa yang ia rasakan saat ini adalah sebuah tanda, sebuah panggilan yang tak bisa ia abaikan. Dengan hati yang sudah luluh, Umar kembali menatap Khabbab dan memintanya untuk segera menunjukkan di mana Nabi Muhammad berada. Khabbab yang tahu betapa pentingnya momen ini dengan cepat memberitahu Umar bahwa Rasulullah bersama para sahabatnya saat ini berada di Darul Arqam di daerah Safa. Umar yang sudah dipenuhi oleh rasa ingin tahu dan keyakinan yang semakin menguat segera bersiap-siap. Ia mengambil pedangnya, namun kali ini bukan untuk melukai, melainkan untuk menjaga dirinya dalam perjalanan. Tanpa membuang waktu, Umar bergegas menuju tempat di mana Nabi Muhammad berada. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, namun yakin dengan penuh keyakinan. Setibanya di rumah Darul Arqam, tempat di mana Rasulullah dan para sahabatnya berkumpul, Umar menggedor-gedor pintu dengan keras. Suara ketukan yang kuat itu membuat para sahabat yang ada di dalamnya terkejut dan waspada. Mereka mengenal baik siapa Umar bin Khattab, seorang yang terkenal dengan keberanian dan kekerasan dalam menentang Islam. Kecemasan mulai merayap di hati para sahabat, dan beberapa dari mereka berpikir bahwa Umar mungkin datang dengan niat buruk. Di antara para sahabat yang berada di dalam, Hamzah bin Abdul Muthalib yang juga dikenal karena keberaniannya menenangkan mereka. Dengan suara tenang namun tegas, Hamzah berkata, "Biarkan dia masuk. Jika Umar datang dengan niat baik, maka dia akan mendapatkan hidayah dari Allah dan bergabung bersama kita. Namun, jika niatnya buruk, maka kita akan membunuhnya dengan pedang kita sebelum dia bisa melukai Nabi." Ucapan Hamzah memberikan keberanian pada para sahabat lainnya. Mereka tahu bahwa Hamzah adalah salah satu pejuang paling tangguh di antara mereka, dan kehadirannya memberikan rasa aman. Dengan keyakinan yang kuat bahwa apapun yang terjadi, Allah akan melindungi Rasulnya, mereka akhirnya membuka pintu. Nabi Muhammad SAW yang menyaksikan situasi ini dengan penuh ketenangan mempersilahkan Umar masuk. Hamzah berdiri di samping Umar, menjaga situasi tetap terkendali. Umar melangkah masuk ke ruangan itu dengan wajah yang tegang, tetapi di dalam hatinya ia sudah merasakan sesuatu yang berbeda. Begitu ia berada di hadapan Rasulullah, suasana di dalam ruangan menjadi hening. Semua mata tertuju pada Umar, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Nabi Muhammad SAW menatap Umar dengan lembut, lalu bertanya, "Apa yang membawamu ke sini, wahai Umar?" Suara beliau penuh dengan ketenangan dan kebijaksanaan tanpa ada rasa takut atau curiga. Mendengar pernyataan itu, Umar terdiam sejenak. Rasa berat di hatinya mulai terangkat. Semua kebencian yang pernah ia rasakan terhadap Islam seolah mencair di hadapan Rasulullah. Dengan suara yang berat namun penuh ketegasan, Umar lalu berkata, "Aku datang untuk menyatakan bahwa aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya." Kata-kata tersebut keluar dari mulut Umar dengan begitu tulus dan penuh keyakinan. Para sahabat yang mendengar pernyataan ini sejenak terkejut, tetapi segeralah setelah itu kegembiraan menyelimuti seluruh ruangan. Mereka semua bersorak gembira, mengeluarkan kalimat takbir dengan lantang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara takbir bergema di dalam rumah itu, penuh dengan rasa syukur dan kebahagiaan, karena seseorang yang sebelumnya begitu keras menentang Islam, kini telah menjadi bagian dari umat muslim.
Rasulullah SAW tersenyum menyambut Umar dengan penuh kasih sayang. Ini adalah momen bersejarah di mana Umar bin Khattab yang sebelumnya merupakan salah satu musuh paling keras dalam Islam akhirnya menerima hidayah dan masuk Islam. Bagi para sahabat, ini bukan hanya kemenangan iman, tetapi juga bukti dari kuasa Allah yang mampu membalikkan hati siapa saja, bahkan yang paling keras sekalipun. Dengan masuknya Umar ke dalam Islam, kekuatan umat muslim semakin bertambah, baik dari segi iman maupun keberanian. Semua sahabat yang hadir merasakan bahwa ini adalah titik balik yang penting dalam perjalanan dakwah Rasulullah, dan mereka yakin bahwa masa depan Islam akan semakin cerah dengan kehadiran Umar di sisi mereka.